Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du. Sebelumnya selamat datang pada Pak Chandra sama Dr. Anang. Insya Allah aktif kembali. Aktif kembali nggih? Sudah longgar? Kameramen. Ya, seperti itu. Yang santai punya Pak Mantap tok ini enak ya. Dunia semakin luar biasa. Ya masing-masing dari kita mesti melihat keunikan dunia ini. Ya. Baik, monggo Pak Budi dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu kasafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun qul induru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumin la yu'minun fal yantadhiruna illa mithla ayyamil ladzina khalaw min qablihim qul fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin thumma nunajji rusulana wal ladzina amanu kadzalik haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin wa yamsaska Allahu yudirrim bidurrim fala kashifa lahu illahu wa yuridaka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallahu wa huwa khairul hakimin. Shadaqallahul 'azim. Baik. Pak Manto. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri yang beriman ketika melihat azab Allah lalu imannya itu bermanfaat baginya kecuali kaum Yunus yang tatkala mereka beriman kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai pada waktu yang tertentu. Apa Pak Manto maksudnya ini? Apa ini? Penduduk yang beriman. Apa? Setelah menyaksikan datangnya azab. Nah ya.
Andika, Pak Agus, Pak Budi. Mana? Apa ini? Ini masuk ke kisah Nabi baru ya, Nabi Yunus ya. Nabi Yunus ini menarik, memang tidak banyak dikisahkan. Muncul satu kisah tentang Nabi Yunus. Kisahnya itu tidak seperti kaum-kaum yang lainnya. Ya. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Kisahnya kan jelas tahu kan? Gimana kisahnya? Ingat Dokter Ana? Hah? Belum. Jadi kaumnya Nabi Yunus itu seperti kaum-kaum pada umumnya, ini kan, diberi kenikmatan, terus berbuat kedoliman. Nah, ketika mau diadab, satu kota itu tobat. Makanya disebutkan di sini, tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, yang imannya itu bisa menyelamatkan satu kota ini, kecuali kaumnya ini. Biasanya kan mulai dari Nabi atas Nabi Nuh, Nabi Ibrahim yang kita tahu kan, mereka Nabi Lut, mereka tidak beriman, berbuat kezaliman, kemudian diazab oleh Allah. Ini enggak, ini kebalikannya, ya kan? Kebalikannya. Wallahu alam terkait dengan nabinya, Nabi Yunus kemudian pergi. Kurang sabar ya. Antara miskomunikasi atau memang seperti itu sudah settingannya agar jadi pelajaran untuk kita, ya kan? Ketika Nabi Yunus pergi, semuanya ini beriman dan kemudian tidak jadi diadab oleh Allah. Ini menarik ini ya. Nanti kita ambil pelajarannya. Dalam sama saja, tapi tidak dijelaskan di sini kemaksiatannya. Hanya saja mereka ya seperti pada kaum-kaum, intinya yang pada intinya adalah akidah. Ini sebagai Yunus, tapi di akhir ayat kok ini baru dibahas. Menarik ya. Nanti kita lihat nanti. Mulai dari ayat 1 sampai terakhir dan kemudian nyambung ke surat-surat berikutnya, menarik. Ya kan? Itu. Padahal judulnya ya ini 10 ini toh. Ini 10 ayat ini toh. Ini semua ini mau dipotong. Ini 104 ini udah kesimpulan surat. Ya kan? 104 sudah kesimpulan surat. Ya itu ya. Jadi itulah kejadian wallahu alam, karena tidak dikisahkan dalam Al-Qur'an. Kisah-kisah yang muncul di dasarnya menjadi dipertanyakan. Kita tidak bisa membenarkan 100%, kita tidak bisa menolak 100%. Jika itu mau diturunkan azab, mereka bertobat semuanya. Mungkin di Ibnu Katsir ada di situ. Apa dijelaskan apa? Teknisnya dijelaskan kalau di Ibnu Katsir itu detail, mereka berangkat ke lapangan. Kemudian mereka, tapi dasarnya kembali lagi di Al-Quran dan hadis tidak ada kalau salah. Ada di situ Andika? Hah? Oh. Nah itu mereka kemudian kumpul di lapangan, bertobat bareng-bareng. Kemudian Allah menerima tobat mereka, tidak jadi turun azab. Masalahnya Nabi Yunus ini sudah pergi. Sudah pergi. Kemudian dicari sama kaumnya, tidak ketemu. Nah Nabi Yunus kemudian pergi di dia naik kapal ya? Naik kapal ya, terus. Ya naik kapal. Kemudian terus kan penuh. Dia yang kalah. Yang dilemparkan ya ke laut itu ada di Quran enggak? Saya lupa, enggak ada rasanya. Ada atau tidak ada? Ada ya? Nah, lupa itu, nanti dicek lagi ya. Mulai Nabi Yunus seperti itu, kemudian dimakan ikan di dasar laut, kemudian berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah, kemudian ditaruh di, tapi tempatnya beda.
antara kaumnya yang dulu dengan Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan setelah itu sudah beda tempat, ya, seperti itu kira-kira. Makanya di ayat ini disebutkan seperti itu, kontra dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Kalau kejadian-kejadian sebelumnya kaumnya rusak, nabinya keluar, diazab. Ini enggak, ya kan? Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai pada waktu tertentu. Detailnya mungkin apa ya? Pada intinya kesalahan yang paling fatal kan terkait dengan ketuhanan. Ini kan, coba kita perhatikan, banyak dari kaum-kaum mereka, kaum-kaum terdahulu itu diadab oleh Allah intinya karena ketuhanan. Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh maksudnya, munculnya berharap pertama kali. Kemudian Nabi Ibrahim, munculnya manusia sebagai sesembahan, kan, terus seperti itu kan. Artinya apa? Kekuatan keimanan kita itu sangat berdasar pada pengetahuan kita terkait dengan zatnya Allah. Kalau, iya kan, mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah secara baik, berarti nanti gampang kita terombang-ambing. Nanti ada di kesimpulan ayat nanti. Ya seperti itu ya. Jadi kenalilah Allah dengan baik. Sehingga apapun yang datangnya dari Allah selalu kita yakini 100%. Seperti itu. Ada keterangan nanti kah? 98? Ada tambahan? Hah? Tidak ada. Minim keterangan terkait dengan Nabi Yunus ini. Di sini juga tidak ada keterangannya. Seperti itu keterangannya. Bangsa Nebukadnezar. Kaum Nabi Yunus dulu tinggal di kota Nineveh, dekat Mosul. Mereka menyembah berhala. Nabi Yunus mendakwahkan pada kaumnya tentang ketauhidan, melarang mereka dari kesyirikan selama 7 tahun. Lalu beliau merasa putus asa dan mengancam mereka dengan siksaan dari Allah. Kemudian beliau keluar meninggalkan mereka. Nah, ini ya, seperti yang dikisahkan Pak Manto tadi. Ketika melihat hal itu, mereka pun menjadi takut akan datangnya siksa kepada mereka, oleh kaumnya ini. Takut. Lalu mereka bertaubat kepada Allah seraya mengucapkan istighfar dan mohon ampun kepada Allah dengan penuh kekusukan. Doanya ini tidak ada keterangannya ini. Mereka berdoa seperti yang disebutkan di sini. Setelah mereka melihat adanya tanda-tanda siksaan itu akan turun. Nabi siapa itu yang turunnya siksa itu ada 3 hari itu? Yang kulitnya menjadi hitam, apa ya? Kuning terus apa gitu loh? Hah? Nabi Soleh? Iya, Nabi Soleh, unta yang dibunuh itu ya. Nah itu kan tampak, ya kan? Mungkin dulu seperti itu ditampakkan. Kemudian mereka tahu bahwa itu ada, mau coba tobat, ya. Maka Allah pun mengangkat siksa itu dari mereka sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya yang di ayat tadi. Seperti itu. Dah. Keterangannya sampai seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu Pak Manto. Dan tentulah semua orang yang di muka bumi beriman seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Nah, statement yang pertama, prerogatif dari Allah. Kita jangan campuri berusaha itu. Misalkan kalau toh misalkan ada orang A beriman, dia tidak beriman. Ya sudah,
Ini kan tidak tahu kita kehendak Allah seperti apa. Kita berusaha mencampuri apa yang menjadi kewenangan Allah. Ya, kita gimana ya? Kita seharusnya belajar, berusaha, ya kan, ikhtiar seperti itu. Maka, apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Nah, inilah batasan dakwah kita. Kita tidak boleh berpikiran bagaimana menjadi Allah, bagaimana tahu apa yang dipikirkan Allah. Tapi di sini, tugasnya kita itu di sini. Hanya memberikan dakwah, masalah hasil kembalikan kepada Allah. Apapun hasilnya di sini. Ya, seperti ini, seperti dikisahkan di Nabi Yunus ini. Bahwa meninggalkannya, proses meninggalkannya Nabi Yunus, nah itu. Ini Juga Nabi Yunus berarti. dan juga kita sebenarnya kan ambil pelajarannya untuk kita kan. Ini kisahnya kan terkait dengan Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus seperti ini, ya kan? Nabi Yunus seperti ini. Lah terkait dengan berarti Nabi Yunus tidak sabar, berarti itu bukan kewenangan kita untuk berpikir seperti itu. Ini dijadikan seperti ini pasti ada pelajaran untuk kita, ya kan? Kita jangan berusaha untuk seperti itu, berusaha ternyata ada sebuah kasus seperti ini dahulunya. Nah, lanjut Pak Manto. Tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpah azab kepada orang-orang, menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak berusaha memahami perintah dan larangannya. Nah, ini menarik. Teruskan ini, dan sebelumnya ujungnya ini apa ujungnya? Ujungnya di ayat-ayat kemarin ya, di ayat 94 dan sebelumnya itu tadi. Dan ini kemudian dan ini dan yang 100 ini, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Ya ini itulah hak Allah itu ya. Dan Allah menimpakan kemurkaan pada orang-orang yang tidak memerlukan akalnya. Muncul kalimat pertama adalah akal. Akal kemarin apa definisinya Pak Wanto? Ayo bagus. Akal kemarin definisinya apa? Keluhnya, petunjuknya adalah kita berbeda dengan hewan karena akalnya, bukan berpikirnya. Kita dan hewan sama-sama punya pikiran, sama-sama berpikir. Hanya saja saya tegaskan bedanya akalnya. Lah ya akalnya. Proses berpikir, mereka juga berpikir. Berkembang biak, punya fitrah masing-masing, Ya kan, berkembang biak kan termasuk fitrah. Nah itu kan, beda nih. Kenapa ketika kita mengomentari orang yang seakan-akan apa ya, sudah masuk akal orang ini perilakunya, iya kan? Nah itu apa yang membedakan? Karena kita manusia dengan hewan seperti ini, bedanya akal. Terus kadang-kadang kita juga mengomentari antara manusia dengan manusia. Oh tidak berakal itu, gak mungkin, gak masuk akal lah, tidak masuk akal lah itu kan, tidak masuk akal. Oh berarti ada bedanya apa yang? Berarti definisinya akal apa? Iya. Mengomentari manusia itu biasanya sesuatu yang enggak logis. Logis. Ajaib, logis, ajaib. Kalau orang bisa terbang, bahwa ada tali. Oke, nggak usah kan. Ada kayak perilaku misalkan. Sekarang orang sudah kaya, dia korupsi lagi, terus kadang-kadang kok bisa ya orang nggak masuk akal pekerjaannya seperti itu, sudah semuanya sudah siap kok dia tetap korupsi. Oh, mungkin kayak orang klepto itu ya. Orang kayak kok bisa juga. Lah iya itu kenapa ya? Kenapa kok kita tidak mikir? Orang itu tidak berpikir. Iya kan? Kenapa orang itu tidak berpikir?
Ini kalau di pelajaran filsafat ini menggunakan filsafat yang pertama itu siapa? Sokrates. Selalu tanya definisinya. Definisinya apa? Hah? Gimana? Hah? Narik akal. Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, seorang ulama, akal menurut kaum muslimin ini dan mayoritas kaum intelektual tidak lain adalah sifat, yakni sifat yang melekat pada orang yang berakal. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an seperti dalam firman-Nya la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Begitu pula dalam firman-Nya di ayat ini juga yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubul yaqilun. Tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi sehingga hati mereka dapat berpikir. Nah, sebagian ulama membagi akal menjadi dua, yakni akal dasar dan akal bentukan. Ini akal dasar adalah kemampuan dasar manusia untuk berpikir dan memahami sesuatu yang dibawa sejak lahir. Sedangkan akal bentukan ini adalah kemampuan berpikir dan memahami yang dibentuk oleh pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Terkait sudah itu akal. Oke, terus jadi apa bedanya? Sifat untuk berpikir. Apa? Itu apa? Akal itu daya pikir, kemampuan untuk memahami, menganalisis dan menyimpulkan sesuatu. Secara lebih luas diartikan kemampuan untuk membedakan baik dan buruk atau benar atau salah, serta upaya dan kelicikan. Serta daya upaya dan kelicikan. Akal, oke. Itu umum itu, umum. Ya, mungkin kan definisi orang yang tidak wajib sholat itu udah akil balik. Nah, di situ kan, jadi apa orang akil balik itu? Lah iya, akil balik itu apa? Artinya apa akil balik? Orang yang berakal toh? Dewasa dan bisa membedakan buruk. Kayak misalnya mungkin kayak contoh ayam dikasih jagung, ya makan aja. Dia mikir makanan itu Iya. Tapi dia nggak tahu dijebak ke kandang. Iya benar. Iya kan? Itu. Jadi apa akal? Kalau saya berusaha merangkum dari semuanya, akal itu adalah berpikir menggunakan syahwat kita, berpikir dengan menggunakan macam-macam ini. Ini kan hanya prosesnya ini. Ada data, ada nafsu, ada setan, ya kan? Yang kemudian dibatasi dengan Al-Quran dan hadis. Inilah akal. Seluruh aktivitas proses berpikir kita yang dilandasi dengan inilah namanya orang berakal. Jadi ini tadi kesimpulan umum, ya kan? Umum. Kalau dilandasi itu kan orang di luar Islam gak berakal. Nah itu bisa saja kan? Makanya aktivitas kita yang tidak sesuai, kadang-kadang manusia dengan manusia tidak berakal tadi. Nah itu tidak sesuai dengan ini. Kenapa disebutkan orang kafir dengan orang muslim? Mana yang terbaik? Itu orang muslim. Kalau mereka, kalau Islam teroris. Nah, iya. Karena bedanya ini kan. Nah ini secara umum untuk memudahkan identifikasi kita terkait juga memahami Al-Quran. Oh ternyata akal itu proses berpikir kita dengan menggunakan semuanya ini dikelola dengan mesin yang namanya berpikir, ya kan? Segala data ini didasarkan dengan ini, keluarlah inilah orang yang bernama berakal itu. Ini kesimpulan sementara. Ya, makanya sering disebutkan dalam Al-Quran berakal, nanti belum berilmu. Kan sering kita karena sering muncul kan akal, pikir, dan ilmu. Iya ini sering muncul ya. Fala ta'qilun,
yatafakkarun, terus nah ini ilmu. Ini tiga ini. Ini coba dikira-kira definisinya apa yang pas menurut diri kita masing-masing, sehingga kenapa di Al-Quran itu sering muncul gini, sering muncul tiga kalimat ini. Ya, kalau saya memahami sementara seperti ini, berakal tuh orang seperti ini. Makanya di sini disebutkan, dan tidak ada seorang pun yang beriman dengan izin Allah kecuali dengan izin Allah. Jelas itu. Itu jadi batasan kita. Itu jadi identifikasi kita, sadar diri kita kemarin. Oh, ini bagiannya Allah, ini bagian saya, ya kan? Dan Allah akan menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Izin Allah yang di atas tadi, hak veto Allah yang di atas tadi, tetap mempunyai keadilan. Keadilannya apa? Kemurkaan itu dipergunakan, ditimpakan kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Oh, informasi yang kita dapatkan dari ayat ini, dari kisah 98, 99 dan 100, toh walaupun Allah punya hak veto seperti itu, tapi hak veto itu punya keadilan, mengandung keadilan. Oh, cocok, Allah tidak akan dolim terhadap makhluknya. Benar itu dengan informasi yang sebelumnya. Nah, kita di mana kita di mana berdirinya ya di ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Definisi yang kita buat sendiri ini, oh aku ternyata orang yang berakal seperti ini, oh jadikan Al-Quran seperti ini. Semua apa yang kita pikirkan kemarin sebagai data, termasuk Al-Quran kemarin sebagai nasihat, petunjuk, yang umum aja, penyembuh, pembeda. Oh, ini harus dijalankan berarti agar data ini bisa mengantarkan kita sebagai orang yang berakal. Kemarin kan informasinya kan ini kan, datanya kan ini. Ayat berapa itu? Ya. Jadi di sini di ayat ini oh benar juga menyampaikan bahwa keumumannya itu kalau kaum sudah, terutama akidahnya sudah rusak, pasti akan diadab oleh Allah, iya kan? Enggak, tapi ada satu kasus seperti ini. Oh, berarti ada perkecualian, dan itu menjadi hak prerogatif dari Allah. Satu, kaum terdahulu. Kaum yang sekarang, kalau kemarin Pak Manto menginformasikan kaum sekarang tidak ada pemusnahan, adanya kiamat langsung nantinya. Oh, berarti ya kiamat nantinya kan, seperti itu. Baik, ada tambahan sampai sini, Andika? Jadi yang definisi sederhana ya. Kenapa? Ini tapi yang dimaksud Bagus. ini, kalau berarti kan yang sesuai dengan Quran dan hadis, maksudnya kan hanya orang Islam toh. Berarti di sini cuma kata sifat, kayak orang kafir berbuat baik, berarti kan sifatnya Islami. Maksudnya? Iya, sampai tadi bingung bahas iki, maksudnya iki loh. Iya, ini. Kalau orang Islam sesuai dengan Quran, kalau di Luar Islam. Perbuatan baik itu, Perbuatan baik bagi mereka apa? Dihitung nggak? Hah? hanya Ditangguhkan. sifatnya aja. Hah? Hanya sifatnya aja yang Islami. Iya, Islami. iya. Seperti orang Jepang. Orang Jepang itu tinggal akidah aja, tinggal syahadat, perilakunya Iya, sudah Islami. Berarti sifatnya Islami. Iya kan? Orang Jepang itu tinggal syahadat, Tinggal syahadat ya. iya kan? Perbuatannya Islami. Perbuatannya sudah Islami semua. Tapi sekarang Jepang banyak yang Islam. Iya. Ya, tinggal baca Syahadat aja toh. syahadat. Kebersihan. Yang di Jepang? Hah? Lah, iya bener itu. Memang orang Sepatu dan sulit.
Lah, tanya kalau masalah istri tanya Pak Manto. Lah seperti itu, ya kan? Luar biasa ya di negara-negara seperti itu. Memang budayanya sudah kuat sekali. Makanya tinggal dia bersahadat, negara jadi negara Islam terbaik di Jepang itu. Iya. Iya, ada masjid tahu. Pasti kalau jalannya itu sih secara Islam. Nggak ada, ya kan? Hanya tinggal syahadat. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Ini definisi sementara yang kita gunakan untuk memudahkan kita. Ya kan? Oh ternyata nanti toh berkembang, nanti kita berkembang, belajar, ternyata menemukan definisi-definisi lain, menambahi, mengurangi, seperti itu. Baik, sampai sini. Lanjutkan Pak Wanto. Katakanlah apa yang ada di langit dan di bumi tidaklah bermanfaat tanda-tanda kuasa Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Ini adalah salah satu kembali lagi materi dakwah. Materi dakwah pasti itu benar. Berarti ini adalah salah satu informasi kebenaran, data kebenaran yang seperti ini. Hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan, termasuk kita sendiri, individu kita sendiri, ya kan? Jika masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah. Ini pokok utamanya ya ini. Tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu dan aku mematikan kamu. Dan aku telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman. Kata kuncinya mudah, ya kan? Kata kuncinya mudah. Di sini muncul Allah dan beriman. Di sini kata kuncinya. Berpikir dan Iya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita beriman kalau tidak mengenal Allah ini? Kemarin sudah disampaikan. Enggak deh, kita ambil yang orang-orang Barusan 104. 104 ya, bener ya? Yo. 101. Oh iya ini ya, oh salah. Saya salah lompatnya ini. Oh iya benar. Tapi materinya tetap katakanlah kan, maaf. Perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Apa maksudnya ini Pak Manto? manusia disuruh berpikir. Nah dan itu. Bermanfaatlah. Kita semuanya harus kita perhatikan. Perhatikanlah apa yang ada di masing-masing dari kita punya peran sendiri, punya kacamata sendiri, punya kemampuan untuk melihat sendiri. Iya kan? Mendeteksi masing-masing di sendiri. Iya kan? Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Clue itu tadi, tanda itu tadi. Coba perhatikan tanda-tanda ini agar bisa menjadi orang yang beriman. Intinya kan ini kan. Ya kan? Makanya itu mudah sebenarnya kalau kita sekarang. Kalau saya, ya seperti sering saya sampaikan di sini, adalah jihad itu kan sifat. Benar kan? Jihad itu sifat, menempel pada perilaku apapun. Medan jihad. Kalau saya sekarang di mana? Kalau saya lebih ini adalah jalan raya ini adalah medan jihad saya. Ya, betul ya. Dan segala keruwetan yang ada di dalamnya. Itu termasuk satu diri kita. Oh iya, benar. Semuanya kan bisa menjadi medan jihad. Tapi sekarang
karena banyak di jalan, konsen enak Pak aku dari sini situ dok ya. Ya kan? Nggak pernah keluar jalan besar. Gitu, ya. Ini luar biasa, bisa menjadi subjek kita, ujian untuk subjek kita, ya kan, kita diri kita sendiri terkait dengan objek dakwah kita ini. Apa ini perantaranya apa? Jalan raya ini. Ini menarik ini, ya kan? Kita diem-diem di lampu merah aja bisa bernilai positif atau bisa bernilai negatif. Iya, ada yang di depan tiba-tiba ngomong ke semua orang itu tidak benar, itu sudah negatif. Gimana ya? Nah ini luar biasa ini. Juga Hah? aturan kampung juga sebenarnya juga nurut. Kenapa? Ada penutupan jalan. Lah iya. Ini buntu kan buntu. Ya kan? Iya waktu 17-an itu tuh semua itu ngomel bagus. Ya kan? Ya itu. Ya ini tanda-tanda yang kecil-kecil seperti ini harus kita perhatikan, ya kan? Karena kalau tidak memperhatikan tidak manfaat itu semua. Seperti kemarin kan contoh dari apa yang disampaikan Dr. Anang kan? Kok bisa hubungan sini dengan kekuatan rahang gitu? Apa? Kemarin judulnya itu? Iya yang dipresentasikan jenengan tuh. Dengan kekuatan rahang tuh, kekuatan tulang tuh. Paratiroid kan sini tuh, paratiroid sini. Ada kelenjar kecil di sini bisa mengarik kekuatan rahang, betul nggak? Kekuatan tulang mandibula ini kan, kekuatan rahang. Itu kan dia memperhatikan sesuatu yang harus diperhatikan dari bidang beliaunya seperti itu. Pengaruh ternyata. Berpengaruh. Kalau saya beli sih kemarin dia arahnya ke tulang aksial, tulang vertebra. Oh, malah tulang vertebra. Itu kemarin anunya ke ini apa? Ditelitnya mengalami osteoporosis kalau enggak. Pengeroposan tulang kan? Tulang apa? Belakang atau mandibulanya? Kan sebelumnya sudah diteliti dengan BMD itu kan. Bone morphogenetic. Kekuatan tulang. Apa density tulang itu. Kalau BMD kan biasanya di tulang aksial, femur atau vertebra itu. Cuman yang tulang besar. Kemarin saya teliti di ini mandibula. Kan tulangnya karakternya beda. Kalau dari teori-teori apa kemarin sebelumnya osteoporosisnya kan cukup tinggi, maksudnya tuh bisa terjadi patah tulang tanpa sebab itu. Patah tulang. Namanya yang di mandibula kemarin diteliti. Misalkan kita ada kasus ada itu pasien gitu. Ada penyakitnya namanya bone glass. Kemarin lebihnya arahnya ke osteoporosis atau osteopenia. Bone glass. Jadi tulang tiba-tiba patah. Rapuh. Osteoporosis itu karena ya mungkin faktornya osteoporosis karena apa? Karena paratiroid itu kelenjar di sini itu. Karena kan? Yang di mandibula kemarin enggak terlalu masih baik sih. Sepele. Banyak faktor sih main. Iya. Kalau diturun-turun itu sepele. Jadi kekuatan tulang sumber atas kemudian ujung-ujungnya apa? Kekurangan kalsium. Kalsium ini diolah di paratiroid ya? Yeah. Salah satunya paratiroid, kelenjar paratiroid di sini. Antara bahannya yang tidak ada atau pabrik pengolahannya yang bermasalah, kembali nanti ke sini. Ini barang ini tok. Didapat dari luar ya? Dari makanan kita. Kalsium. Dia diserap dari usus. Itu waktu apa? Kalau teorinya kalau pada kasus ini kan apa kemarin tuh kan pas saya melihatnya sebenarnya penyakit ginjal saat
apa Oh ya. ini kan pasien hemodialisis kan. Oh iya Tapi benar kemarin. pada pasien HD? ginjal ini Hah? HD hemodialisis itu ada peningkatan paratiroid apa Oh ini pengaruh ke sini. Wah, ginjal. mengganggu regulasi mineral tulang. Ini nyambung ke sini. Intinya. Kalsium biasanya kita diserap dari penyerapan di usus. Nah, Nah, waktu paratiroidnya meningkat ya biasanya terjadi kan ginjalnya nggak bisa mengeluarkan ini apa fosfat di sini dikeluarkan kan, iya. yaitu fosfat kencing dan sebagainya. Iya, ini kan. Fosfatnya nggak bisa keluar, makanya peningkatan fosfatemia itu. Fosfatnya meningkat di darah. Akhirnya penyerapan kalsiumnya Terganggu. kekurangan kalsium. Iya benar ya, coba. Ini salah satunya itu, tapi jalurnya banyak Zat. Iya, fosfat mengganggu penyerapan ini ya. Bener ini. Fosfat nih. Iya. Bener ini, setuju. Hiperfosfatemia menyebabkan hipokalsemia. Oke, Itu salah satu faktor. coba ya. Ini menarik. Ini Pak Chandra yang sentar seperti ini pasti Pak Chandra ini. Fosfat enggak gini. Isinya odol itu apa? Fluoride. Satu-satunya ada ini ya. Enggak tahu, oke. Fluoride. Ada fosfatnya. Nah, makanya ada gerakan kalau kita sikat gigi itu tidak boleh banyak-banyak odol. Oke. Karena akan mengganggu. Hanya seputar biji jagung, nggih. Fluorosis gitu ya. Hah? Fluorosis kalau yang Fosfat, ada fosfatnya enggak di situ ya? Lupa ya. Kalau ada fosfatnya bener mungkin seperti ini. Iya kan? Coba nanti. Jadi ada teman itu yang memperhatikan penggunaan odol karena ini dia basicnya itu gangguan tiroid. Diteliti sama dia ketemunya gangguan ini. Ini akhirnya salah satunya penggunaan odol yang berlebihan. Salah satunya yaitu itu cara memperhatikan apa yang ada di bumi dan di langit. Satu lagi ada yang menarik, kemarin ada yang menarik lagi. Wanita di Indonesia 45 tahun, 45 tahun, muslim, kebanyakan muslim, itu terganggu kesehatannya setelah usia 45 tahun. Ini masih hipotesa ya, ngomong-ngomong kosong nih. 45 tahun atau 45 tahun setelah menopause. Umum, kesehatan umum. Islam. Orang-orang muslim. Orang Islam secara umum. Ngomong-ngomong ini. Kemudian terus oh iya. Karena ini kekurangan D. Disimpulkan sementara karena kekurangan vitamin D. Ya kan? Diurut-urut lagi, ini masih sangat hipotesa ya. Karena apa? Dia pakai jilbab, coba. Tutup terus. Nggak pernah terpapar sinar matahari. Ini yang antar nggak jilbab. Makanya sehat. Jarang. Oh iya. Di dalam tuh ada rumahnya tuh. Ya, di luar. Loh, tapi kan di dalam. Ya ini menarik bagi istri-istri kita yang sudah mulai ini. Terus apa? Apa ini ya? Kadang-kadang bukan pakai jilbab Enggak kena panas apa ya? kulit. Harus kena langsung. Iya kan? Tapi menariknya saya penelitian itu menariknya tuh mengambil ibrah itu soal pelajaran tuh kita sangat kurang sekali perhatian terhadap kesehatan ginjal. Selama ini kan yang digambar-gambarkan jantung Iya, bener. diabetes. Bener. Ginjal ini kalau sudah ada masalah kayak ini saya ketemu pasien-pasien cuci darah itu yang dari situ kualitas ya enggak ini ya mayoritas ini
kualitas hidupnya itu menurun. jadi ini, nggak Iya, menurun. bisa ini. Tandanya, Padahal hal-hal sepele, banyak dari mereka itu yang nggak tahu tiba-tiba ginjalnya rusak karena hal-hal apa? kena sama Pak Agus nanti. Iya. Kalau dulu saya yang nggak perhatian sama sekali sama kegiatan ginjal. Malas minum air putih. Iya. Ini Pak Chandra yang dikena ini. Ternyata suka minum kopi gitu ya. Salah satunya. Walaupun nggak bisa menghilangkan sampai sekarang. Cuman, Ya mengurangi, tidak semuanya kan. ya, Jadi ginjal ini, jadi perhatian enggak orang-orangnya seperti apa? Kulitnya seperti apa? kebanyakan mereka itu ya normal saat ada yang kualitas hidupnya itu menurun drastis, ada yang masih hebatnya itu ada beberapa yang satu dua mungkin hanya hitungan jari yang masih bekerja itu ada usaha biasanya ya. Iya. Tapi untuk bekerja di instansi atau perusahaan susah kan mereka harus cuci darah rutin. Betul. Seumur hidup sampai ginjalnya kalau nggak diganti ya, harus pantas. Ibrohnya beliau seperti itu, ya kan? Ibrohnya menarik lagi. Organ yang diturunkan satu dengan organ yang diturunkan dua itu beda. Organ yang diturunkan satu itu kuat. Jantung itu berhenti ketika semuanya sudah berhenti, baru berhenti. Ginjal, dia bisa diturunkan dua karena kerjanya berat sekali. Dan ginjal itu akan, saya lupa ya. Artinya gini, ginjal dia itu akan berteriak kepada otak. Kalau dia bermasalah, itu setelah kalau tidak salah sudah pembesarannya sudah 100% dari dirinya. Jadi ketika jam normalnya sudah segini, misalkan ya, pekerjaannya juga segini, kemudian pekerjaannya masih 25%, itu masih belum berdampak apa-apa. Pembesarannya kemarin berapa persen? Tidak tahu. Atau pokoknya membesar tuh. Hidronefosis ini. Untung kanan toh. Kanan kiri. Ya bahaya itu. Dia kena ginjal. Hidronefosis ini. Tapi sekarang sudah bagus. Karena kebuntu. Kebuntu karena apa? Asam urat. Asam uratnya tinggi terus. Iya, asam urat tuh juga bisa rusak ginjal. Nah, kalau sudah sampai 100% dia baru berteriak ke otak, saya sakit. Dan selama ini bermasalah, dialihkan ke ada gejala harus masih ada tanda loh, tinggal respon enggak. Dia tidak akan mengeluarkan tanda sebelum dia membesar 100%. Itu sudah keluar, itu sudah lebih daripada 100%. Jadi dia sebelum 100%, saya lupa ya antara 100% atau 50%. Pokoknya kalau dia belum maksimal dari tubuhnya, dia tidak akan, tidak semanja otak. Otak itu sedikit kekurangan energi, sedikit kekurangan darah, dia protes langsung. Nah, lapar aja langsung protes toh. Pak Panto pulang dia udah pusing. Nah ini, dan dialihkan ke sebelah kirinya, dibebankan ke ginjal satunya lagi. Jadi dua organ ini, satu dia kerjanya berat sekali. Yang kedua, dia juga rapuh. Bisa orang dengan satu ginjal bisa, tapi berat sekali. Ya, ini ginjal luar biasa. Biasanya contohnya kalau ada orang yang sangat khas itu ada di sekitar mata. Ada santelasma namanya. Santelasma itu ada kayak penebalan di kelopak mata ini. Ada kulitnya kayak gatel, mentul. Nah ini. Itu ginjalnya bermasalah itu. Seperti itu. Ini yang mana ya? Enggak. Berat itu, mahal dan belum tentu berhasil. Mahal. Mengurangi kerja ginjal ini kita harus bagaimana? Sederhana katanya dokter Anang tadi loh, minum. Ya, ini harusnya minum.
Minum banyak air putih sebenarnya. Salah juga ini. Enggak apa-apa sih. Banyak diimbangi minum air putih yang banyak sih. Kalau saya Terus minum yang salah itu teratur. ini saat apa kebiasaan yang salah tuh kita banyak minum sebelum tidur, terus apa setelah itu kan tidur akhirnya kan menahan kencing kan. Iya. Baru kencing setelah bangun tidur. Seharusnya sebelum tidur tuh kencing dulu, nanti kantongnya dikosongkan baru Tidur. Nggak usah minum sebelum. Bener. Kan sering gitu, mau tidur minum jam 2 jam 3 kita supaya bangun gitu maksudnya. Pipis ya. Kalau pipis tapi kalau nggak pipis Iya kan kan mesti menahan. jam 2 pasti kalau pipis kan dibangun kita. Anggap aja kalau Akhirnya tuh apa? Beban ginjalnya. Kadang terbentuk batu ginjal itu. nggak boleh berarti ya. Beberapa pasien tuh saya tanyai ini apa ada kebanyakan mayoritas ini sih karena hipertensi yang tidak diketahui kadang-kadang kan. Benar primer. Tensi yang di atas 180 itu ini apa secara tidak langsung merusak ginjal. Iya benar. Nggak pernah ngukur tensi maksudnya. Tiba-tiba ginjalnya sudah stadium 4 gitu. Oh iya. Akhirnya harus cuci darah rutin. Iya. Tiba-tiba gitu saat masuk IGD setelah diperiksa ternyata ginjalnya rusak. Stadium 4, stadium 3 gitu ya. Sudah. Kadang bahkan sudah tidak tertolong kan harus cuci darah rutin. Betul. Makanya itu apa ajaran yang dulu itu sebelum tidur 1,5 liter, terus bangun 1,5 liter supaya untuk ngelontor itu salah itu. Itu Pak Agus dulu minum seperti itu tak larang, tak marahi, tidak boleh, kasihan jantungnya, kasihan ginjalnya ini. Pak Agus, Artuo, dia bangun tidur 1,5 liter dihabiskan loh. Kalau bangun tidur kan enggak apa-apa. Sama sebelum tidurnya. Sebelum tidurnya yang kasihan ini ginjalnya ini. kalau biasa kalau tidur minum supaya jam 2 itu kan. Dikurangi aja. Susu nggak apa-apa Pak. Iya dan No? kadang-kadang Masih tinggi. iya, masih tinggi katanya Metabolisme. pankreas. Oh iya benar. Memang seperti itu. Ada orang yang di sini ibu-ibu sudah ada ketemu sudah ada 2 yang dia sudah puasa pun puasa nih, kolesterolnya 220, 230 kolesterolnya termasuk bu apa ya? Enggak ya? Normal ya? Ada di sini ada 2, gang 1, gang 2 1, ibu-ibu normalnya segini. Enggak, saya tidak terasa apa-apa. Lu jangan sekarang masih enggak apa-apa, usianya masih 30-40-an. Ini jangan sampai seperti ini, kasihan nanti ginjalnya ini. Jadi gimana ya? Kalau mas seperti itu ada memang gangguan metabolisme itu ada. Kalau ini pas kebetulan gangguan metabolisme kolesterol. Jadi dia normalnya seperti ini. Tensinya normal itu 140/90. Cewek kerjaannya enggak ngapa-ngapain. Satu ibu rumah tangga, satunya kerja. Bukan, ini kolesterol. Ini kan akhirnya terapinya ada 2. Saya turunkan ini dengan turunkan ini sama edukasi. Jadi Pak Chandra juga nantinya. Asam urat itu terus kalau bisa dibawa sampai 7. Iya kan? Bahaya soalnya itu Pak Agus juga itu. Santai Pak Agus. Mau kemana? Kontrol. Oh sudah. Lu apa? Sudah tahfidz Oh tahfidz. Di sini. Oh di sana. di sekolahan. Pak Manto nggak nganter-nganter, sudah tahfidz gitu Pak Manto. Ya ini seperti ini, ya kan? Wah, jadi hal yang kecil, perhatikan. Ya seperti itu kan, orang tertentu, tertentu saya yang bisa memperhatikan. Saya sampaikan, kita sampaikan. Coba jadi perhatian, ya kan? Walaupun kadang-kadang kita sendiri juga masih
dablek juga terhadap diri kita sendiri kan. Nah, itu. Seperti itu. Tapi dengan perhatikan hal kecil ini, seperti yang saya sampaikan kemarin adik saya, ketika dia belajar batap bayi tabung itu, dia nyampaikan ke saya, Mas luar biasa ya seperti ini, sperma seperti ini seperti ini, benar-benar kita ini tidak ada apa-apanya, emang apa ya, benda mati semuanya sebenarnya kita ini, nggak tahu tiba-tiba bisa hidup. Ini benda mati Mas, di sini hanya apa DNA itu apa namanya, namanya apa, protein ya, hanya kumpulan protein digabung jadi manusia. Ya kan? Nah, protein itu benda mati kan? Nah, jadi tiba-tiba jadi makhluk hidup, luar biasa ini. Ya itu. Nah nanti keluar biasanya masing-masing itu bisa dilihat. Contohnya yo, Pak Manto lagi, wah ada makhluk yang wanita yang namanya seperti ini ya. Gitu kan? Kecil. Ya kan? Ya Allah, alhamdulillah Engkau sudah ciptakan manusia yang bernama wanita dengan sifat yang luar biasa dan Engkau titipkan ke saya. Alhamdulillah. Tambah lagi ya Allah. Udah. Ya ini ya, apapun mesti kita sampaikan di sini, apa kita pelajari di sini, di langit dan di bumi, ya kan? Karena kalau tidak memperhatikan, tidak akan bermanfaat tanda-tanda itu semua. Al-Quran juga jadikan sebagai mukjizat, ya kan? Ya, memang bukan jadikan jadi mukjizat, memang ini adalah mukjizat. Ya kan, yang harus kita pelajari. Nah iya, ambil pelajaran. Ya kan, ini terakhirnya apa? Takkilun juga ya. Oh beriman ini. Karena keimanan, nah, kembali lagi, kita yakin akan keberadaan Allah, adilnya Allah itu diberi datanya. Ini loh tandanya. Bener gak? Iya kan, ayo lihat datanya. Ini datanya. Ya, ya, seperti itu. Ini datanya. Karena manusia selalu butuh bukti dan itu wajar. Ya. Dan manusia selalu butuh bukti. Mana buktinya? Mana bukti? Dan itu wajar. Nih buktinya, cari sekarang. Ya. Baik. Jadi apapun yang ada di langit dan di bumi adalah sebagai dasar untuk sebagai salah satu penguat kita dalam beriman. Apapun itu, termasuk Al-Quran. Ya, lanjut Om Manto. 102 ya? Ya, 102. Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang yang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kalian. Nah, kalau memang orang itu dablek, ya sudah, seperti sama-sama menunggu kita. Ya kan, kalau objek dakwahnya, kita kan tidak bisa mengubah perilaku objek dakwah kan. Ya. Kita hanya bisa mendakwahkan saja. Ya sudah, kalau misalkan masih ngotot seperti itu, informasi yang benar dari Allah, sudah kita sama-sama nunggu. Ya kan? Apa yang akan terjadi nantinya, sama-sama nunggu ya. Baik, lanjut. Kemudian kami menyelamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikian menjadi kewajiban atas kami, kan? Sudah jelas ini. Yang diselamatkan adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman, tandanya tadi memperhatikan langit dan bumi, tanda yang ada di langit dan bumi. Suruh berpikir, Ya kan? Ya, suruh berakal juga, menjadi manusia yang berakal juga. Ya, jadi jadikan semuanya, karena jangan khawatir. Nanti Allah yang akan menyelamatkan kita. Allah yang akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi di situ was-was setan itu pasti akan banyak. Celah-celah itu pasti akan muncul. Dan kembali lagi,
yang paling mudah untuk tidak memberikan celah bagi setan ya sami'na wa ata'na. Titik. Dah. Seperti yang disampaikan Handika kemarin waktu diskusi sama saya. Ketika celah itu muncul, oh ini banyak potensi masuk. Ya, seperti itu. Seperti yang di perempatan itu tadi. Kalau berhenti, berhenti. Ya. Baik, ada tambahan sampai sini, 103. Ini sudah mulai kesimpulan ini. Iya kan, sudah mulai kesimpulan. Berarti surat Yunus hanya 3-4 ayat saja. Kan kisah tentang Nabi Yunus. Lanjut Pak Manto. Gimana? Hah? Hah? Apa? Kebanyakan sekarang kan tanda-tanda kebesaran tuh nggak direnungi. Itulah, ya, itulah manusia. Baik, lanjut Pak Manto. Mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang Sudah sama. itu. Belum ya? 100 102 loh. Loh, 104 sekarang balik lagi kok ada. Oh, Ayo. oh ini. Dakwah Islam. Nah, ini dakwah ini. Katakanlah wahai manusia, jika kalian masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah bahwa aku tidak menyembah yang kalian sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kalian, dan aku telah diperintahkan supaya termasuk orang-orang yang beriman. Nah ini terus macam apa ya? Kalau dilihat teksnya kepada Al-Quran, pada Al-Quran turun pada siapa? Kepada Rasulullah. Rasulullah, kul kan Rasulullah. Rasulullah ini. Jadi Katakan Muhammad tuh. ya Nabi Muhammad. bukan Rasulullah menyampaikan ini. Jadi kepada Allah. Allah berfirman kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, ya kan? Kalau di sini teksnya memang kepada Rasulullah, ya wahai manusia, itu di sini disebutkan kaum musyrik Mekah dan Arab lainnya kalau di sini. Jadi bukan zaman ini. Nabi Yunus sudah selesai. Nabi Yunus sudah selesai. Sudah selesai. Makanya itu. Ini makanya ternyata mulai dari ayat 101. 101 ini sudah selesai Nabi Yunus. Berarti hanya 3 ayat malahan. Di sini sudah mulai itu sudah mulai kesimpulan dari surat Yunus. Ini kan. Di sini disebutkan orang musyrikin Mekah dan orang Arab lainnya yang ada di sekitar mereka saat itu kepada Rasulullah. Tapi materinya kan bisa sampai kepada kita. Ya. Coba kalau dilihat dari tekstualnya, intonasinya, penekanannya Allah dalam mengingatkan manusia terkait dengan apa ya, kekuasaan Allah dari sebelumnya kan menekankan beneran. Ini bener, perhatikan ini. Nanti aku selamatkan. Masih ditambahi lagi, jika kamu ragu-ragu, ya kan? Tambahi lagi ini, ya saking manusia itu kadang satu kali kasih teori itu kerangsip, tambah lagi seperti itu. Lah mungkin ini jadi teori kita dalam berdakwah. Oh ternyata dakwah tidak mungkin satu kali. Dakwah itu harus berkali-kali. Allah tekniknya juga seperti itu. Allah maha dengan segala kemahakuasaannya, ya kan? Dengan rasa keadilannya, dengan maha adilnya juga dakwah, Bapak mengajari manusia itu juga dengan berkali-kali juga. Bukti juga. Pak Manto sampai berbusa-busa, tapi ternyata gonceng cucunya di depan lampu merah. Wah, ya wis, nah, cocok, ya kan? Di sini Allah coba teorinya dimasukkan, ya kan? Diajarkan teorinya, buktinya ada, ya kan? Masa lalunya ada, masa sekarangnya ada, zamannya Rasulullah. Ini ada keterangannya semua sudah, jadi tidak hanya teori saja. Nah kita memanai gimana? Sama saja memanai. Allah mengajarkan sesuatu, ada bukti masa lalu, ada bukti zamannya Rasulullah. Nah sekarang coba kita cari buktinya. Ya kan, tanda-tanda kebesaran Allah di zaman sekarang kita ini apa? Sehingga apa?
kita bisa menguatkan, oh ternyata oh ya benar, oh ya benar, oh ya benar. Gitu. Ya. Hai manusia, jika kamu masih ragu-ragu tentang agamaku, maka ketahuilah aku tidak akan menyembah yang kamu sembah selain Allah. Akidah jelas ini. Tapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku diperintahkan supaya termasuk orang-orang yang beriman. Lagi. Ini adalah informasi yang benar terkait dengan Allah dan orang yang beriman. Terus lanjut, Om. Dan aku telah diperintahkan, hadapkanlah wajahmu kepada agama sebagai seorang yang hanif atau lurus, dan janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Sekarang kita tinggal bertanya, teknisnya ayat ini sekarang ini gimana? Kalau tadi yang 124, contohnya keraguan apa? Terus sekarang 105, teknisnya hadapkanlah mukamu kepada agama yang tulis. Teknisnya seperti apa? Gitu dia. Apa teknisnya? Ya nanti masing-masing akan muncul sendiri. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Tipis sekali sekarang kejadiannya. Banyak sekitar kita yang menjadikan kita lupa pada Allah. Ya. Ini ya, jadi kita berpikir gimana teknisnya ya seperti ini. Yang 104, bagaimana caranya kita tidak dalam keraguan. Teknisnya seperti apa? Ya kita pikirkan. Saya diberi peran seperti ini, saya diberi lingkungan seperti ini. Apa yang saya harus lakukan? Baik, sampai situ. Ada yang tambahan? Andika? Nggak ada. Lanjut dulu, lanjut. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat, dan tidak pula menimpahkan mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat demikian, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi madarat. Kalimat ini saja, ini sudah mengantarkan kita kepada harus baca, belajar. Bagaimana kita tahu ada manfaat, ada madarat, kata tidak ngerti standarnya. Iya. Ya saya percaya dengan Al-Quran. Ya saya yakin dengan Al-Quran. Kemudian tanya, apa yang harus diyakini? Apa yang harus dipercayai? Ini tidak ngerti apa-apa akhirnya. Akhirnya kembali lagi menuruti hawa nafsu, menuruti dirinya sendiri. Ya akhirnya Tuhannya ya, dirinya sendiri itu jadi Tuhan. Ini kan? Ini belajar di sini. Bagaimana cara kita tahu yang sesuatu yang manfaat dan tidak bermanfaat di sini? Karena Allah menginginkan seperti itu. Tidak boleh ada selainnya kecuali Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Makanya kadang seperti yang kemarin yang saya sampaikan, kalau bisa kita bikin list setiap aktivitas kita, mulai dari bangun tidur, kita bikin kerangka, kita bikin satu kertas ditulis, bangun tidur, baca doa ini, oh ini sesuai dengan sunnah. Jadi kita menulis satu hari ini, bangun tidur, mandi segalanya sudah, sebelah kanannya nanti tulisi berdoa, terus ngapain ini, oh sesuai sunnah, sesuai gitu. Ya, no, berarti ini adalah salah satu teknisnya dalam menghadapkan muka ke dalam agama yang lurus. Oh ini teknisnya seperti ini. Ya. Oh membedakan manfaat dan mudarat seperti ini. Saya yakin bahwa seperti yang saya lakukan ini adalah ada manfaatnya. Kalau saya melakukan seperti ini, ada mengandung mudaratnya. Ya, baru tahu ternyata sekarang dari Dokter Anang. Minum yang banyak-banyak sebelum tidur ternyata tidak bagus. Nah, ya kan? Seperti itu. Otoritas kewenangan. Oh, otoritas kewenangan beliau tahu karena barusan meneliti tentang berinteraksi dengan orang-orang yang hemodialisis, yang cuci darah. Oh ini benar juga, ya kan? Seperti itu. Kebanyakan orang Islam juga ya pasiennya. Ya. Orang Islam juga.
Gimana Pak Manto ya? Hah? Itu ya. Baik. Selanjutnya lagi 107. Jika Allah menimpakan suatu kemudorotan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya dan memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seakan-akan kalau kita perhatikan intonasinya terus naik dalam memberikan nasihat kepada kita itu Allah. Nanti di akhir surat nanti langsung turun. Kesimpulannya seperti itu. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepada kamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Ini juga harus kita yakini. Yang penting kita sesuai dengan aturan. Ya kan? Allah pasti akan menyelamatkan orang beriman. Itu ada dasarnya Qur'annya yang tadi. Satu lagi, tidak ada satupun yang mampu memberikan mudarat kepada kita kecuali dengan izin Allah. Maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu seseorang, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Sudah jelas kan di sini. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dulu ada 10 tahun yang lalu, ketika ada waktu itu ya, Pilpres, pokoknya pilihan-pilihan kayak gitu ya. Terus diskusi, kenapa sih uang muda daripada dibagi kepada orang-orang, ya kan termasuk, kalau menurut kacamata kita itu termasuk suap, ya kan, terutama bagi orang-orang supaya nyoblos seseorang. Kenapa enggak uang kau masukkan masjid aja? Gua minta sama Allah. Gimana ya? Waduh, alasannya banyak Tuhan. Aduh, ini gimana Dika? Lah, maunya yang tampak soalnya, ya. Itu hukum sunatullahnya seperti itu. Manusia itu selalu minta bukti, selalu minta yang tampak. Seperti itu, masukkan aja, minta sama Allah. Ya kan, kalau Allah berkehendak seperti ini, yang penting caranya kita bagus. Menang enggak menang kan urusan nanti. Wah, tapi ini sudah seperti itu. Iya Dika ya, itu kan menarik tau. Ya itu ya, jadi ini ditegaskan lagi oleh Allah. Seperti ini. Dan menarik yang terakhir, maka pengampun, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dalam proses menjalankan ini pasti kita punya kelemahan, kita punya sisi negatif, ya kan, seperti yang sering kita bahas. Tenang, kalau itu dalam proses, insya Allah masuk kategori Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang, ya kan. Sudah, kategori kita itu manusia selalu tempatnya salah itu jelas, ya kan, hanya kita berproses ke sana. Ada tambahan Dika? Gimana Pak Manto? Sama kayak Al-Nawawi 19 itu satu. Yang apa? Yang andai kata seluruh manusia berkumpul, oh ya, iya, manfaat padamu, akan bisa. Benar itu, benar itu. Seluruh manusia berkumpul memberikan mudarat padamu, maka tidak bisa. Makanya pena-pena sudah ditulis, tidak bisa. Al-Nawawi 19 masa. Seperti pesulap merah kemarin kan? Ayo santet saya. Ini kan pesulap merah kan berapa? Sebulan yang lalu kalau salah ya, sama orang Banyuwangi. Santet saya, tidak masalah. Kalau kamu mampu, tak kasih rumah kalau salah ya. Rumah tunjuk di mana pun. Tunjuk rumah di mana pun, nanti kasih hadiah. Berarti luar biasa akidahnya beliau, ya kan? Cara teknik dakwahnya beliau seperti itu. Ya, Ngeri juga. Ngeri juga. Lu iya itu terbuka itu. Iya Dika ya, sebulan 2 bulan ya. Kalau yang itu kan sering.
oleh dukun. Hah? Ini, Oh iya. apa? Apa? Nggak setuju sama dia, ya udah ketemuan Di mana? di sana. Hah? Nanti apa? Dibuat video. Apa perjanjian dulu? Ha. Nanti kalau nanti terbukti nggak benar, bersedia konsekuensi untuk mengaku bohong, penipu, share nomor HP-nya, nggak main apa. Tapi kalau menang silakan tunjuk rumah gimana kalau mau sama uang sekian. Nah itu. Sama santri. Iya, kalau saya santri Banyuwangi kalau salah. Itu. Terus sebelumnya udah sering banyak. Oh, sering banyak terkait dengan pembodohan itu tadi loh. Terkait dengan pembodohan kan. Soalnya kita itu kan teori, kalau teorinya orang filsafat ya bilang, filosof itu, kalau kamu mau jual barang jelek, tempeli dengan agama, laris. Ya kan? Ngerti mantap. Garam yang harganya berapa? Paling 10.000, 20.000, ditempeli dengan garam apa kemarin tuh? Garam rahmat lah, garam rukiah lah, jadi mahal. Tapi itu untuk orang yang punya apa spiritual tertentu. Kalau di orang yang sing negara ateis, saya Gila. Ini Pak Manto ini serbannya kalau di online laku banyak itu ya. Soalnya ini untuk menjinakkan istri yang cerewet. Laku itu. Lanjut mana? Ini mulai kesimpulan terakhir. Dan katakanlah, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian kebenaran Al-Quran dari Tuhan kalian. Sebab itu barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah orang yang menangani urusan hidupnya kalian. Lanjut 109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, wahai Rasul, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan, dan Dia adalah hakim yang paling baik. Nah, itulah kesimpulannya kan luar biasa. Allah menjelaskan langsung terakhirnya cooling down, gitu kan? Ini teknik Allah dalam, bisa kita ambil lagi pelajaran kayak itu loh, kayak yang di malam inaugurasi, malam ospek, ya kan itu kan, dimarahi itu terakhir teng, gitu. Harusnya kita, oh iya ya bener ya, harusnya kita merasa, iya kan, seperti itu, ya kesimpulannya seperti itu. Nah masalahnya sekarang, kalau terkait dengan ini, terkait dengan rangkaian adat, itu tahu bahwa ada petunjuk dilaksanakan, tidak dilaksanakan. Nah kondisi saat ini, ya kita terbuka kondisi saat ini, itu sekitar kita itu tidak mengerti petunjuk. Orang ada petunjuk, sekarang pelaksanaannya ada yang positif, ada yang negatif. Dilihat dari semuanya ini, penyelewengan akidah, ya kan, tidak menjalankan, tidak bisa membedakan manfaat dan mudarat ketika ini. Lah masalah kita sekarang ini tidak ini loh, orang tahu ini loh, jarang, tidak buka ininya, ya Wanda ya. Ini jauh dari, makanya itu bener katanya Snook Ugronya gitu terkadang. Ingat Snook Ugronya? Orang Belanda itu ketika menghancurkan Aceh itu, jangan lawan orang Islam itu dengan pedang, dengan senjata, kalah. Orang mabuk, takbir, perang, berangkat. Ya benar. Jangan seperti itu, pasti mereka akan melawan. Tekniknya adalah jauhkan dia dari
agamanya. Udah, gak perlu dilawan, dia akan keluar dari Islam. Itu tekniknya Snogruhnya itu. Ketika melawan Aceh. Aceh kan salah satu wilayah yang tidak tunduk tuh. Udah itu. Setelah dia pelajari, dia belajar, dia pura-pura menjadi orang Islam, berangkat ke Mekah, menikahi anak salah seorang ulama, ya kan? Pokoknya kehidupan seperti itu. Terus meninggalkan itu semua, menyimpulkan ternyata itu bagian dari penelitiannya cuma. Semua itu bagian dari menyimpulkan seperti tadi. Jangan lawan orang Islam dengan senjata, tapi jauhkan orang Islam dari ajarannya. Tidak usah disuruh kafir, kafir sendiri, murtad sendiri. Iya ya, seperti itu. Hiburan dangdut wis. Lah iya, kemasannya tapi kemasannya apa Pak Manto? Cilpal Jawa. Pelaku lah. Ya itu ya, pelaku soalnya. Terus yang kedua pelajaran terakhir dengan surat Yunus ini, yang pertama kita sudah lihat sendiri, kita sudah laksanakan, kita sudah mempelajari sendiri bahwa ternyata surat Yunus itu Yunusnya itu hanya 3 ayat saja. Sisanya apa? Mungkin lebih dari 70-80 ayat terkait dengan kekuatan akidah kita. Allah, orang beriman, hari akhir, yang seperti rukun iman kemarin itu. Kemudian diberi contoh. Nah, baru masuk nanti. Coba di situ dilihat. Setelah surat ini apa? Surat apa? Hud. Setelah surat Hud. Ayo, setelah surat Hud. Surat Yusuf kan salah. Yusuf. Oh, seperti itu. Terus setelah itu? Oh, sudah. Jadi nanti ada 2 terkait dengan ajaran Nabi. Terkait dengan pelajaran tentang Nabi. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka Allah menjelaskan, memberikan bukti. Kalau kita belajar tentang korelasi surat per surat. Ini luar biasanya Al-Quran ya seperti itu. Kita pelajari 1 ayat, itu ada pelajarannya. Rangkaian ayat, ada pelajarannya. Sampai 1 surat, antar surat pun ada pelajarannya. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Berarti yang ini surat Yusuf ini bukan menceritakan tentang Nabi Yusuf. Ada 3 ayat tadi. Itu. Yunus. 3 ayat tadi. Enggak, maksudnya enggak. Semuanya enggak. Coba, kira-kira dalam surat Yunus ini Nabi siapa yang diceritakan paling banyak? Nabi Musa malahan. Iya kan? Malah Nabi Musa malahan. Iya kan? Sedikit Pak. Iya 3 ayat saja. Ya itu ya, menarik kok Islam ini, menarik Al-Quran ini. Kenapa ya? Baca supaya muncul jawabannya. Ya bukannya terus kita salah, enggak boleh tanya kepada Al-Quran kenapa. Enggak, tanya aja. Tanya, mempertanyakan Al-Quran itu dalam bentuk belajar, baca lagi, ya kan? Bukan mempertanyakan Al-Quran dalam bentuk negatif, meragu-ragukannya, enggak, ya kan? Tapi supaya ilmu itu keluar. Ya, Pak Manto ya. Ya mungkin tuh ya kalau jeruk nih kayak ini Bu. Ya makanya dakwahkan. Iya. Iya kan? Loh. Iya, lu kan sukanya itu apa tombol hati itu. Iya. Kan bisa maknai baru. Lah. Lah iya. Ya itu awal diri aku berani. Kalau sesat ini. Ada. Yang menarik kan perjalanan Pak Ji kan. Luar biasa itu Pak Ji. Di sini ke sana ke sini dari makan ini, makan anjing, makan ini. Anjing tahu. Mobil. Oh, wah sampai Oh, main di bawah aja. Tapi enggak pernah. Lah iya. Itulah. Sehingga kan kontak sama.
Di sini neraka. Sampai saya itu loh. Ada posisi Sampai Sudah generasi ini sama. sampai saya ini ya. Sudah kamu. Capek itu. Kodok itu. Kita tahu ini. kapal-kapalan lu. Mirip banter-banteran. Sini pertama penerbangan ya. Tadi air Indonesia dicekoi. Kemarin sudah itu. Ya itulah. Nah, aku biar Melayu loh. Kita tahu ya. Awan sini jarak lari kan. Tadi akhirnya Nanti itu dibagi dulu ya. Kita tutup dulu terus itu dimakan dulu. Baik, alhamdulillah, kurang lebih saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.